Kita lanjutkan kepada faslun, fasal yang kemarin kita udah baca asbabut tayammum, ya. Sebab-sebab tayamum, yaitu ada 3. Yang pertama tidak adanya air, yang kedua sakit, yang ketiga air tersebut dibutuhkan oleh makhluk-makhluk hidup yang terhormat alias tidak boleh dibunuh, ya. Nah, maka dalam bab yang terakhir itu berbicara tentang ghairul muhtaram, orang-orang yang tidak muhtaram, orang-orang yang tidak terhormat atau makhluk-makhluk yang tidak terhormat yang alias boleh dibunuh. Ya. Kemarin udah kita baca. Yang pertama tarikus shalah. Sebagian darinya udah kita baca. Orang yang meninggalkan sholat udah kita bahas. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu kalau seseorang punya air hanya sebatas untuk minumkah atau untuk keperluan yang lain, untuk dijual misalnya, untuk bayar hutang, nggak bisa buat wudhu, maka ketika ada yang kehausan daripada orang-orang yang tidak muhtaram tadi, yang tidak terhormat tadi, seperti orang yang meninggalkan sholat, maka nggak diberi itu orang. Tetap airnya dibuat wudhu. Kalau dia berikan kepada orang tadi yang meninggalkan sholat, lalu dia bertayamum, tayamumnya nggak sah. Jadi tetap nggak diberi. Itu orang yang meninggalkan sholat nggak diberi. Orang yang meninggalkan sholat ada 2, kemarin udah kita bahas. Ya. Ada yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat, maka orang yang semacam ini hukumnya dia kafir atau murtad, na'udzubillah min dzalik. Ya, dia meninggal tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di kuburan muslimin. Hartanya dia menjadi harta milik muslimin, baitul mal untuk muslimin. Itu yang orang yang meninggalkan sholat model yang pertama. Sedangkan yang model yang kedua adalah meninggalkan sholat karena malas atau karena menganggap remeh, tapi dia tetap mengetahui, meyakini bahwa sholat itu wajib. Hanya saja dia tetap, orang yang semacam ini diberikan hukuman tetap dibunuh, tapi dengan beberapa syarat. Ya. Dan setelah meninggal tetap dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan muslimin, harta warisnya milik ahli warisnya tetap. Dia sebagai seorang muslim. Tapi tidak boleh dibunuh kecuali dengan syarat. Ada syaratnya. Syarat ini yang harus dipenuhi. Jadi bukan asal boleh dibunuh langsung dibunuh, sembarangan orang boleh ngebunuh, enggak. Tapi ada tiga syarat. Yang pertama, orang tadi meninggalkannya bukan karena udzur. Kalau meninggalkan sholatnya karena udzur, seperti lupa atau tertidur, ini udzur, maka tidak dibunuh orang semacam ini. Ini karena udzur dia. Ya. Nggak dosa dia. Ya. Kemudian yang kedua, dia udah meninggalkan sholat tadi sampai keluar dari batas waktu yang ketika sholat tadi bisa dijamak. Misalnya, dia meninggalkan sholat duhur, maka ditunggu sampai duhur ini bisa dijamak nggak? Bisa dijamak dengan asar. Asar habisnya kapan? Maghrib. Nah, ditunggu waktunya dari mulai waktu duhur sampai maghrib. Nah, setelah masuk waktu maghrib, dia masih meninggalkan, dia nggak tobat, baru dia dibunuh. Ya. Menurut syariat Islam. Kalau dia meninggalkan sholat maghrib, ditunggu juga, nggak langsung dibunuh, ditunggu sampai isya, ditunggu sampai habisnya waktu isya. Kapan? Habisnya waktu isya, subuh. Ya. Kecuali yang dia tinggalkan waktu asar, ya udah ditunggu sampai maghrib. Yang dia tinggalkan sholat isya, ditunggu sampai subuh. Yang dia tinggalkan sholat subuh, ditunggu sampai terbit matahari. Nah, baru dia dibunuh. Tapi tambah syarat yang ketiga, an yakuna ba'da amril imami biha. Membunuhnya itu setelah mendapat perintah dari imam atau pimpinan atau orang yang punya wewenang. Jadi bukan orang main hakim sendiri, enggak, harus ada perintah dari imam. Nah, tapi tetap dalam syariat dikatakan wa tusannul istitabatu.
disunnahkan dimintain taubat ini orang. Ya, disunnahkan untuk dimintain taubat. Kalau dia taubat sebelum waktunya, sebelum habis waktunya yang tadi itu seperti telah disebut tadi, dia sudah taubat, nggak dibunuh. Ya. Disunnahkan untuk dimintain taubat. Ya. Yang kedua, siapa? Yang kedua adalah yang tidak terhormat tadi, yang kedua adalah az-zanil muhsan, pezina muhsan. Siapa pezina muhsan? Adalah pezina yang memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, pezina tadi sudah balik dewasa. Yang kedua, al-aql, berakal. Ya. Jadi kalau gila terus zina nggak dihitung, tapi ini berakal. Yang ketiga, merdeka. Jadi kalau budak nggak dihitung yang berzina. Dalam masalah muhtaram, dia boleh dibunuh atau enggak. Ya. Yang keempat, adanya dia sudah merasakan jima merasakan hubungan suami istri dari yang sah. Ya. Dia udah punya suami atau dia sudah punya istri. Dia sudah merasakan hubungan suami istri tapi dia masih berzina, maka pezina ini dikatakan pezina muhsan. Hukumnya dirajam sampai mati. Ya. Beda dengan pezina yang bukan muhsan. Dia belum pernah menikah, belum pernah merasakan hubungan badan yang sah, yang halal, tahu-tahu dia berzina, maka hukumnya bukan dirajam. Ya, hukumnya lebih ringan. Tapi sedangkan dosanya di sisi Allah sama dosa besarnya. Ya. Yang ketiga, al-murtad. Nih, golongan yang ketiga adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Yaitu orang yang keluar dari Islam dengan sebab ucapan atau dengan sebab perbuatan. Ucapannya menyebabkan dia kafir, atau perbuatannya dia sujud kepada patung misalnya. Ya. Itu menyebabkan dia murtad. I'tiqad, atau dengan satu keyakinan, ya. Dan dia sudah dewasa, sudah balik, sudah berakal. Kalau anak-anak yang melakukan nggak menjadi murtad ya. Maka kalau orang murtad ini bukan sunnah dimintain tobat, tapi wajib. Jadi kalau lihat orang murtad, datengin dimintain tobat buat dia. Ente tobat, ente dinasehatin, wajib. Apalagi kalau orang-orang yang punya wewenang. Nah. Yang keempat, al-kafirul harbi. Seorang kafir yang harbi. Orang kafir yang tidak ada hubungan damai dengan muslim, malah memerangi. Itu kafir harbi. Nah, ini juga bukan muhtaram. Ini juga boleh dibunuh. Maka tidak berhak mendapatkan air tadi itu. Sehingga kalau kita punya air sebatas untuk minum, dia haus, tidak diberikan dia. Air tadi kita gunakan untuk wudu, ketimbang diberikan dia yang sedang kehausan. Biarin kehausan, ya, orang semacam itu. Karena dia jelas memerangi orang Islam. Nah. Tapi dari orang-orang kafir ada yang muhtaram, ada yang terhormat, artinya nggak boleh dibunuh dan boleh diberi air tadi. Karena dia bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi Islam. Ada 3. Yang pertama dikenal dengan sebutan kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Adalah orang kafir yang ada ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam atau wakilnya untuk membayar upeti dan tinggal di wilayah peraturan muslimin. Tapi dia bayar upeti. Misalkan bayar bulanan apa, pajak atau apa misalnya. Ya. Dia bayar itu, maka ini terhormat, nggak boleh diganggu, nggak boleh dibunuh, dan berhak menerima air tadi. Ya, ini dhimmi namanya. Yang kedua, namanya kafir mu'ahad, yaitu kafir yang sedang mengikat perjanjian perdamaian bersama pemerintah muslim atau wakilnya, ya, yang tadinya dia sedang berperang, tapi sedang berhenti perang, gencatan senjata, sehingga mengikat perjanjian, kita tidak berperang selama 4 bulan atau 10 tahun dengan memberikan imbalan. Maka ini juga terhormat, nggak boleh dibunuh atau diganggu. Yang ketiga disebut kafir mu'amman. Kafir mu'amman adalah kafir yang sedang mengikat perjanjian aman. Dia nggak boleh ganggu muslimin, muslimin nggak boleh ganggu dia, sama-sama aman.
Nah, selama 4 bulan. 4 bulan. Nah, selama 4 bulan masih dalam ikatan janjian, nggak boleh diganggu nih mu'aman. Sama, dia terhormat. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kafir harbi yang tidak terhormat tadi adalah al-kalbul agur. Anjing yang dikatakan anjing yang mengganggu. Anjing yang mengganggu. Kalau dia kehausan, nggak diberikan air. Ini air buat wudhu, bukan buat tayamum. Karena kalau diberikan ke dia, dia harus tayamum. Tayamumnya nggak sah. Karena ini anjing yang mengganggu. Mengganggu bagaimana? Dia yang membuat orang yang berlalu lalang menjadi takut dengan sebab gonggongannya. Dia ikut di jalan di luar, bukan di kandang. Kalau di kandang sih lain cerita. Ini di luar, ngejar orang. Ya. Ini yang seperti ini disebut kalbul agur, tidak terhormat dan boleh dibunuh. Boleh, nggak pakai pamit sama yang punya. Yang punya ngebiarin di luar, ya, keganggu orang, ya. Boleh. Maka nggak berhak untuk diberi air minum. Nah anjing ini pun terbagi 3. Tadi yang pertama jelas itu anjing yang mengganggu, itu jelas, ya. Yaitu anjing yang disebut anjing gila, itu yang pertama. Dibilang anjing gila kayak gitu. Dia nggak ngeganggu orang yang berlalu lalang dan seterusnya. Dia boleh dibunuh, bahkan sunnah dibunuh hukumnya. Yang kedua, anjing yang memiliki manfaat. Seperti anjing ini bisa berguna untuk berburu. Karena biasa sebagian orang yang berburu menggunakan jasa anjing untuk memburu buruannya. Jadi ini anjing udah terlatih. Begitu ada hewan buruan, tuh anjing dilepas, dia pasti nangkep buruannya, dan setelah ketangkep nggak mungkin dimakan sama tuh anjing. Ini anjing udah terlatih, jadi nggak mungkin terus dimakan, nggak, diberikan kepada tuannya. Nah, anjing yang memiliki manfaat seperti ini, atau untuk menjaga rumah, karena wilayah atau kampungnya misalnya banyak rampok, banyak maling. Nah, itu anjing bermanfaat untuk dipiara, boleh. Itu juga anjing yang semacam itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, anjing yang nggak kelihatan manfaatnya, nggak kelihatan bahayanya. Udah, manfaatnya nggak ada, tapi bahayanya juga nggak ada. Ini juga nggak boleh dibunuh. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir daripada kelompok ya makhluk-makhluk yang tidak terhormat dan boleh dibunuh adalah al-khinzir, babi. Ya, celeng, babi, ya. Ya, walau lam yakun aguran, walaupun dia enggak mengganggu. Kenapa? Li'annahu aswa'u halan minal kalb. Karena dia lebih buruk daripada anjing keadaannya. Ya. Hukumnya sunnah. Menurut pendapat yang paling kuat, sunnah untuk dibunuh. Ya. Kemudian ulama menambahkan satu faedah. Ada hewan-hewan yang mengganggu yang lain, hukumnya sunnah untuk dibunuh. Ada 5. Yang pertama, al-ghurab, burung gagak, boleh dibunuh, bahkan sunnah dibunuh. Wal had'ah, burung elang, juga sunnah dibunuh. Wal agrab, kalajengking, sunnah dibunuh. Wal fa'rah, sunnah dibunuh. Tikus, sunnah. Dan anjing tadi, anjing yang golongan pertama tadi, ya. Wa yahrumu iqtina hadhil fawasik. Dan kelima yang disebut tadi haram untuk dipelihara. Ya. Melihara kalajengking, ya. Ntar kalau udah banyak malah nyerang yang punya. Ya. Ular, sebagian ulama mengatakan sunnah dibunuh. Ya, sebagian ulama menceritakan dalam kitabnya, ular ini bisanya itu, racunnya, itu kalau malam di saat makhluk yang lain tidur, dia ngebagi racunnya kepada beberapa makhluk yang lain. Termasuk cicak. Cicak itu mendapat bagian racun dari tikus juga sama. Daripada ular. Dan termasuk kalajengking. Dia diceritakan, sebagian ulama menyebutkan,
Kalau malam dibagi tuh. Nah, jadi pada ngambil bagian mereka. Sehingga mereka punya racun berbisa, itu bagian dari yang memberi siapa? Ular. Bahkan tikus, cicak dan tokek sunnah dibunuh. Sama. Kalau cicak dibunuh mendapat 10 kebaikan, kalau tokek mendapat 100 kebaikan dibunuh. Ya. Kemudian ada yang lain lagi, ulama menambahkan juga nyamuk sunnah dibunuh, dihabisi ya, diasap ya, di fogging ya, dan lain sebagainya. Kutu sama. Kutu. Kemudian kutu yang di badan manusia, kutu yang di rambut manusia, kutu yang di badan hewan, sunnah dibunuh sama. Ya. Kemudian kutu kasur yang disebut bug ya. Dalam bahasa Inggris disebut bug juga. Dalam bahasa Arab juga disebut bug. Ya. Kemudian diharamkan membunuh semut Nabi Sulaiman. Ya, itu haram. Yaitu semut yang besar tapi yang tidak mengganggu. Kan ada tuh semut besar tapi yang bukannya mengganggu. Ya. Iya, mengganggu nggak itu? Oh, kalau yang gigit enggak. Kalau yang gigit boleh dibunuh. Iya. Yang tidak mengganggu. Tapi kalau yang mengganggu, yang merah tuh, rang-rang merah itu boleh. Boleh dibunuh. Ya. Ada semut kecil juga, ya. Tapi mengganggu misalkan, itu boleh dibunuh. Tapi dengan catatan kata ulama, membunuhnya bukan dengan membakarnya. Ya, karena ada tuh yang pakai api, semprot. Ya. Nggak boleh kata ulama. Burung hantu, ya. Sebagian menyebutkan ulama dibunuh, sunnah dibunuh. Ada yang mengatakan enggak, biarin aja burung hantu. Ada yang mengatakan demikian. Biarin. Ada yang mengatakan hukumnya mubah. Mau enggak dibunuh enggak apa-apa, dibunuh enggak apa-apa. Ada. Ya. Iya, sekarang udah. Sedangkan hewan-hewan serangga yang nggak kelihatan bahayanya, nggak nampak, manfaatnya juga nggak nampak, itu makruh untuk dibunuh. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada soal? Burung hantu. Iya, kalau burung hantu tadi sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan biarin. Itu kalau biarin. Dimatinya kapan aja nih? Kapan aja? Kadang ada di malam Jumat atau gimana. Oh enggak harus malam Jumat. Kalau nunggu malam Jumat dia udah baru pergi. Iya. Ya, enggak apa-apa. Enggak nunggu waktu enggak. Ikan arwana tuh ikan orang enggak apa? Hah? Enggak apa-apa. Ikan apa? Kecuali kalau ente nyimpen jelas-jelas bahaya nih. Ya. Kacanya tahu-tahu dipecah, ente dicari dicaplok, nah itu. Tapi enggak masuk kategori itu. Kelelawar sebagian mengatakan sunnah dibunuh. Nembak-nembak apa dia juga? Orang yang nembak kelelawar tuh. Iya. Yang orang tarik ke sana kan berarti dibunuh. Dihitung berapa waktu? Berdasarkan syariat Islam ya. Dan memenuhi syarat 3 tadi. Kan syaratnya 3 tadi. Yang pertama, dia meninggalkannya bukan karena udzur. Kalau karena udzur, nggak dihitung. Oh ketiduran, oh lupa, nggak dihitung tuh orang. Nggak boleh dibunuh. Yang kedua, dia meninggalkannya sudah melewati waktunya. Melewati waktunya, misalkan dia duhur, udah melewati sampai maghrib. Karena duhur bisa dijamak dengan asar. Ya.
Kalau dia meninggalkan sholat maghrib, udah sampai ditunggu sampai subuh. Kalau dia belum tobat atau masih meninggalkan sholat, baru dibunuh. 2. Syarat yang ketiga nih, perhatikan. Setelah mendapat perintah dari imam. Kalau nggak ada perintah imam, sampai kapan juga nggak boleh dibunuh. Ya. Apalagi di negara kita. Ya. Nah, negara kita bukan negara yang dengan hukum syariat Islam, ya kan nggak ada perintah, nggak boleh. Ada soal lagi sebelum kita tutup? Ya. Pembahasan yang saya nggak hadir tuh tayamum udah dihitung? Yang prakteknya belum. Ya, prakteknya belum. Nah, setelah ini syarat tayamum, baru rukun tayamum, fardu-fardunya tayamum, praktek tayamum. Nah, penting juga, karena mungkin kita di jalan pasti kadang nemuin tuh, ya. Mungkin ya kamar mandinya pada mampet semua, nggak keluar air, ya mau nggak mau tuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kulli hal muhadarati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maula Bilal thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal a'immatil mujtahidin mufassirin muhaddithin musannifil kutubin nafi'an ajma'in thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim al jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم وعمل وأخلاق ونيات وأن الله يقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة وأن الله يبارك ما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.